Inspirasi firman sinar kasih, menyukakan Allah. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Belakangan ini banyak anak muda mengalami apa yang disebut dengan Body Dysmorphic Disorder atau BDD, yaitu gangguan mental yang diartikan sebagai keasyikan seseorang terhadap perasaan kekurangan penampilannya. Orang yang mengalami BDD bisa ratusan kali dan makan waktu berjam-jam melakukan sebuah foto atau selfie karena ingin mendapatkan penampilan yang terbaik untuk menyenangkan diri dan orang lain yang melihatnya. Rasul Paulus menghadapi dilema dalam menyampaikan kabar baik atau Injil, yaitu antara menyukakan hati manusia atau menyukakan hati Allah. Jika ia mau menyukakan hati manusia, ia bisa saja berbicara tentang kasih Allah, tanpa pernah memberitakan keadilannya. Rasul Paulus tentu tidak akan menegur dosa mereka, tidak akan berbicara mengenai hukuman Allah atas orang-orang durhaka. Tetapi Rasul Paulus lebih mau menyukakan hati Allah, yaitu memberitakan kasih dan keadilan Allah secara seimbang. Apabila orang-orang yang mendengarnya mau menerima berita Injil yang disampaikannya, bertobat, dan berbalik kepada Allah, mereka akan diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun jika tidak, sebaliknya lah yang akan terjadi, mereka akan binasa selama-lamanya. Mari kita juga lebih menyukakan hati Allah dengan menaati firman-Nya daripada menyukakan hati sesama kita, rekan bisnis kita, teman sekampus, rekan sealumni, dan sebagainya yang bisa membawa kita justru jauh dari Allah. Miliki komitmen untuk selalu hidup menyukakan Allah, dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, saat ini kami datang untuk mengucap syukur atas betapa besarnya kebaikan dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Ya Bapa, saat ini kami memohon kiranya Engkau terus menyertai kami, sehingga berkat kasih setia-Mu tercurah atas kami. Baik itu berkat jasmani maupun rohani. Biarlah melalui berkat-Mu, kami dapat memanfaatkan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana dalam situasi pandemi ini masih banyak kasus COVID yang melonjak di beberapa daerah. Mari Engkau yang memberi kesembuhan dan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Berkati juga proses vaksinasi yang masih terus berjalan agar boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga berdoa ya Bapa, pelayanan di GIA Jemaat Pringgading, bantulah hamba-hamba-Mu dalam menjalani tugasnya, urapilah mereka, dan biarlah semangat dan sukacita senantiasa ada dalam kehidupan setiap hamba-hamba-Mu dalam kesetiaan untuk melayani-Mu. Biarlah pelayanan setiap hamba-Mu di GIA Jemaat Pringgading menjadi berkat bagi setiap jemaat-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga setiap jemaat-Mu yang sakit boleh disembuhkan, yang susah dihiburkan, dan yang berkekurangan Engkau berkati dengan penuh kelimpahan seturut kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa untuk Kampus Sekolah Tinggi Teologi dan Entrepreneurship Pringgading atau STEP. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati lembaga pendidikan ini, supaya boleh menjadi saluran berkat dan kepanjangan tangan Tuhan di tengah bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar setiap seru doa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.